Selamat berjumpa kembali para pemirsa Batik TV dalam acara Cahaya Rohani Agama Konghucu pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama saya JS Suparman, saya berasal dari Bogor. Berkesempatan pada hari ini untuk menemani pemirsa Batik TV dalam acara Cahaya Rohani. Sebelumnya saya sampaikan salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tung Tien. Para pemirsa Batik TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan Cahaya Rohani pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu jalan keselamatan di dalam agama Konghucu. Setiap agama mempunyai jalan keselamatannya. Nah, apa sih jalan keselamatan yang ada di dalam agama Konghucu yang bisa menjadi patokan atau pedoman bagi umat Konghucu di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, pemirsa. Pemirsa, jalan keselamatan di dalam agama Konghucu sudah sangat jelas. Di dalam salam peneguhan iman dikatakan bahwa hanya kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Kebajikanlah yang merupakan firman Tuhan yang telah diberikan kepada manusia sejak lahir. Karena itu, firman Tuhan tersebutlah yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan firman Tuhan yang menjadi jalan keselamatan bagi manusia? Kembali kita akan kupas lebih dalam. Di dalam agama Konghucu dikatakan bahwa setiap manusia memiliki yang namanya watak sejati, yang namanya di dalam huruf kitab sering diartikan sebagai Sing. Sing ini setiap manusia memiliki, yaitu perasaan cinta kasih, perasaan kebenaran, perasaan kesusilaan, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan juga perasaan kebijaksanaan. Inilah yang menjadi patokan atau pedoman bagi umat Konghucu di dalam menjalani kehidupan. Apakah dalam kehidupan yang dijalani, di dalam bersikap terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain sudah berpatokan kepada 4 watak sejati yang tadi telah kita sebutkan. Bersikap kepada orang yang lebih tua, bersikap kepada orang lain sudahkah dilandasi oleh cinta kasih? Di dalam memutuskan suatu perkara, apakah sudah dipikirkan? Apakah sesuai dengan kebijaksanaan? Kemudian di dalam melakukan apapun itu, pekerjaan, bisnis, apakah dalam bisnis tersebut sudah dilandaskan akan kebenaran? Ya, kemudian di dalam berlaku, di dalam bertutur kata, sudahkah kita berlandaskan kesusilaan? Inilah yang merupakan jalan suci yang harus ditempuh oleh umat Konghucu dimanapun berada sebagai patokan, sebagai jalan keselamatan. Hidup dimanapun berada, kalau senantiasa berpatokan pada Sing ini, watak sejati, maka umat Konghucu akan bisa hidup di mana saja dengan baik, diterima dengan apapun, dimanapun berada. Ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kiranya dengan watak sejati yang merupakan karunia, anugerah daripada Tuhan terhadap setiap manusia, inilah yang menjadi bekal kehidupan setiap umat manusia dimanapun berada. Kita yakin dan percaya dengan benih-benih kebajikan yang dimiliki, yang terus kita kembangkan setiap hari, tidak pernah kita jangan sampai menyeleweng, jangan sampai kita jauh atau terpisah dari jalan suci tersebut, maka diyakini kita akan dapat hidup benar. Hidup akan menjadi lebih bermakna. Itulah yang dikatakan bahwa jalan keselamatan di dalam agama Konghucu adalah kebajikan. Kiranya itulah yang senantiasa hari demi hari senantiasa kita rawat, kita bina, agar jangan sampai benih-benih kebajikan yang sudah dikaruniakan oleh Tien kepada kita itu menjadi luntur atau berkurang. Bingcu mengatakan bahwa benih-benih kebajikan atau jalan keselamatan yang tadi saya sampaikan itu pada awalnya laksana seperti jalan kecil yang ada di pegunungan.
Kalau sering dilalui, maka jalan kecil tersebut akan menjadi jalan yang besar. Begitupun benih kebajikan yang kita miliki. Kalau sering kita latih, sering kita bina, maka benih kebajikan itu akan menjadi besar. Akan menjadi sangat berguna untuk kita dimanapun kita berada. Tapi kalau kita melupakan untuk senantiasa merawat watak sejati kita, tidak menutup kemungkinan bahwa benih watak sejati yang merupakan jalan keselamatan itu akan tertutup. Inilah makanya ada orang-orang yang sampai melakukan kejahatan yang bahkan mungkin kejahatannya dikatakan lebih kejam daripada hewan. Inilah karena manusia itu tidak menggunakan watak sejatinya di dalam kehidupannya sebagai pedoman hidupnya. Karena itu senantiasa mari kita sebagai umat Konghucu senantiasa membina watak sejati kita agar tidak akan pernah luntur, agar tetap senantiasa terang, bercahaya, mingte, kebajikan yang bercahaya. Itulah yang menjadi tugas kita untuk senantiasa kita gemilangkan watak sejati tersebut. Itulah para tocin, para pemirsa Batik TV yang merupakan salah satu yang menjadi jalan keselamatan di dalam agama Konghucu. Senantiasa kita bina, kita kembangkan agar senantiasa bercahaya, terang, menerangi kehidupan kita seperti matahari yang senantiasa bersinar di siang hari atau rembulan yang senantiasa bersinar di malam hari. Jangan pernah lupakan untuk senantiasa membina diri, melatih watak sejati, menerangi watak sejati menjadi terang dan cemerlang. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di dalam acara Cahaya Rohani yang senantiasa selalu hadir untuk mengisi siraman rohani bagi Anda sekalian dimanapun berada, pemirsa Batik TV. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang jalan keselamatan di dalam agama Konghucu. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa yang diajarkan oleh Meng Tze. Ya, Meng Tze adalah seorang rasul penegak ajaran agama Konghucu. Dalam sabdanya, Meng Tze mengatakan bahwa menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan. Jadi, Meng Tze yang hidup di kemudian hari setelah zaman Nabi Kung Tze mengembangkan, menegaskan kembali bagaimana kita hidup di dalam watak sejati. Menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah yang dinamakan mengabdi kepada Tuhan. Kenapa Meng Tze mengatakan demikian? Karena menjaga sesuatu hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat manusia yang tadi telah kita bahas adalah watak sejati. Itu dikatakan oleh Meng Tze adalah cara yang mengabdi kepada Tuhan. Aplikasinya begini, para tocin, para pemirsa Batik TV. Dengan mengembangkan watak sejati dengan pola-pola yang kita laksanakan seperti tadi telah saya contohkan, sesungguhnya itulah bentuk pengabdian manusia yang terbesar kepada Tuhannya. Kenapa? Karena kita telah menjaga apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan sangat sejalan sekali dengan jalan suci manusia, artinya manusia itu selaras sejalan dengan jalan suci Tuhan dengan cara mengembangkan, menjaga, merawat apa yang Tuhan telah berikan. Demikian
maka itu dikatakan bahwa kita itu sudah mengabdi kepada Tuhan. Karena itu, kalau kita ingin mengabdi kepada Tuhan, janganlah lupa untuk senantiasa menjaga dan merawat watak sejati yang tadi telah kita ulas di babak-babak awal. Para pemirsa sekalian, bagaimana caranya kita senantiasa menjaga dan merawat watak sejati agar tidak menjadi luntur? Ada beberapa trik-trik, ada beberapa cara-cara yang harus kita jaga agar senantiasa watak sejati kita dapat terjaga dan terpelihara. Pertama, lingkungan pergaulan akan mempengaruhi watak sejati seseorang. Karena itu, kita diajarkan untuk berhati-hati di dalam pergaulan, di dalam kehidupan kita. Jangan sampai pergaulan dari orang-orang yang misalnya tidak sejalan dengan kita hidup di dalam jalan suci, di dalam watak sejati, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam jalan suci. Ini dikhawatirkan, memang sih tidak menjadi suatu kepastian, tetapi dikhawatirkan. Pergaulan dari luar, pengaruh dari luar, nafsu-nafsu dari luar akan mempengaruhi watak sejati yang kita miliki. Apalagi kalau watak sejati yang kita miliki belum benar-benar terang dan sempurna. Dikhawatirkan akan mempengaruhi watak sejati seseorang. Itulah makanya dikatakan lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang berkembang di dalam kehidupannya. Kita pasti masih ingat bagaimana Bingcu atau Mengce di dalam masa kecilnya sampai berpindah rumah sebanyak 3 kali. Ya ini karena ibu Mengce sangat memperhatikan lingkungan bagi Mengce. Mengce pernah tinggal di pasar. Sang ibu khawatir dengan banyaknya praktik-praktik dagang di pasar akan mempengaruhi kehidupan Mengce. Karena itu, ibu Mengce memindahkan tempat tinggalnya. Di tempat yang lain, di sebuah tempat dekat area pemakaman, ibu Mengce pun melihat bahwa perkembangan daripada tinggal dekat area pemakaman dirasa kurang baik. Akhirnya ibu Mengce memindahkan anaknya ke sebuah tempat tinggal yang dekat dengan lingkungan sekolah. Nah, disinilah ibu Mengce menemukan tempat terbaik untuk Mengce karena di situ Mengce bergaul dengan orang-orang yang sedang belajar. Maka otomatis Mengce akan ikut belajar bersama dengan orang-orang tersebut yang ini tentu saja akan mempengaruhi kecerdasan Mengce yang dapat menjadi bekal kehidupan Mengce di masa yang akan datang. Dan ini terbukti, Mengce berhasil menjadi orang yang menegakkan ajaran agama Konghucu. Karena memang sejak awal Mengce berada di lingkungan yang tepat. Itulah makanya dikatakan bahwa lingkungan dan pergaulan mempunyai pengaruh di dalam kehidupan watak sejati seseorang. Karena itu, bagi para pemirsa sekalian, juga harus memperhatikan anak-anak kita agar jangan sampai salah bergaul dengan yang teman-temannya yang justru bisa menjerumuskan dia ke arah hal yang tidak baik. Kita harus memperhatikan kehidupan anak-anak kita agar senantiasa dapat bergaul, tinggal di dalam lingkungan yang baik. Sehingga anak-anak kita akan berkembang menjadi anak-anak yang baik, menjadi manusia yang baik di kehidupan yang akan datang. Baik pemirsa, masih akan ada beberapa bahasan yang akan kita lanjutkan. Tapi kita akan selingi dulu dengan beberapa pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali lagi dalam Cahaya Rohani Batik TV. Jangan kemana-mana.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Cahaya Rohani Batik TV. Kita lanjutkan pembahasan tadi yang masih kita bicarakan tentang ajaran Mengce atau Bingcu. Nah, para pemirsa sekalian, Bingcu mengatakan bahwa siapa yang bersungguh hati menyelami hatinya, menyelami dirinya sendiri, bersungguh hati, berusaha sepenuh hati, maka dia akan mengenal watak sejatinya. Nah, watak sejati ini yang tadi kita bicara dari awal, yang merupakan karunia rahmat daripada Tuhan kepada setiap manusia. Jadi, untuk dapat mengenal watak sejati, maka kita harus berusaha sepenuh hati, menyelami hati. Nah, kalau kita sudah dapat mengenal watak sejati kita, seperti apa, bagaimana, maka orang tersebut akan mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Nah, setelah kita hidup di dalam mengenal Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan hidup dalam penuh keimanan. Hidup dalam penuh keimanan, kemudian senantiasa memuliakan firman Tuhan yang tadi berupa watak sejati yang dimiliki oleh setiap manusia, maka kita akan dapat hidup di dalam jalan keselamatan. Hidup dimanapun kita akan baik-baik saja, tidak akan ada yang menjadi masalah buat kita. Nah, karena itu, untuk menggemilangkan watak sejati, tadi Bingcu mengatakan bahwa orang harus bersungguh hati, orang harus menyelami hatinya, orang harus mawas diri, sehingga benar-benar dapat mengenal watak sejatinya. Memang ini bukanlah suatu hal yang mudah, tapi juga bukan suatu hal yang sulit. Tiada sesuatu yang sulit. Di dalam kitab Tengah Sempurna dikatakan bahwa manusia itu memiliki kekuatan batin, sehingga tidak ada hal yang tidak dapat diketahui. Tidak ada hal yang tidak dapat dimengerti, karena semua hal tersebut mempunyai hukumnya masing-masing. Begitu pula dengan watak sejati manusia, sesuai dengan hukumnya dia akan menjadi jalan keselamatan bagi manusia kalau manusia itu mau mengikuti watak sejatinya. Di dalam kitab lain juga dikatakan bahwa dengan kita mengikuti watak sejati kita, sesungguhnya kita telah hidup menempuh jalan suci. Nah, bagaimana supaya kita senantiasa tahu hidup di dalam menempuh jalan suci? Itulah perlunya, pentingnya kita belajar. Nabi Kungce mengatakan bahwa belajar dan selalu dilatih merupakan salah satu kunci di dalam kehidupan ini agar senantiasa kita tidak terpleset ke dalam jalan yang akan membuat kita menjadi hidup di dalam penderitaan. Belajar, kita bisa datang ke Litang, kemudian kita bisa bertanya tentang bagaimana cara menjaga hati, merawat watak sejati, kita bisa diskusikan dengan saudara-saudara seiman kita. Itulah yang dinamakan kita sudah hidup, belajar, berusaha menempuh jalan suci dengan bimbingan melalui agama, tentu dari para rohaniwan, dari para rekan-rekan kita, di lingkungan kita, di rumah ibadah kita, akan membuat kita semakin yakin, semakin teguh di dalam jalan suci, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Inilah merupakan pokok-pokok yang menjadi jalan keselamatan di dalam agama Konghucu. Patokannya satu, sing, watak sejati. Kalau setiap yang kita lakukan senantiasa berpatokan pada watak sejati, maka yakin Bapak Ibu, para tocin sudah hidup di dalam jalan keselamatan. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, yakin Bapak Ibu tidak akan pernah terpleset ke dalam penderitaan atau ke dalam kesengsaraan, karena selalu berpatokan pada jalan keselamatan yang berupa watak sejati yang merupakan rahmat karunia Tuhan. Memang ajaran Nabi Kungce ini sederhana, hanya dengan cukup hidup mengikuti watak sejati sudah menjadi jaminan keselamatan. Tapi dalam pelaksanaannya akan banyak sekali aral, rintangan yang membuat watak sejati seseorang bisa pudar. Karena itu senantiasa mawas diri, menjaga hati, memeriksa diri. Apakah ada yang kita lakukan yang salah? Merupakan salah satu cara mengontrol agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang justru lepas daripada jalan keselamatan di dalam agama Konghucu. Baik para pemirsa, para tocin umat agama Konghucu, pemirsa Batik TV dimanapun berada, sudah hampir 30 menit saya menemani Anda pada kesempatan hari ini.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah keyakinan, keimanan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa senantiasa Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita. Siapa yang mencari maka dia akan mendapatkan. Siapa yang menyia-nyiakan dia akan kehilangan. Karena itu marilah bersama kita mencari watak sejati kita yang memang sudah ada, kita kembangkan, kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Yakin Tuhan senantiasa memberkahi, merahmati setiap orang yang berpegang pada kebajikan. Karena itu Bapak Ibu para tocin, di dalam agama Konghucu, salam peneguhan kita, salam peneguhan iman sudah sangat jelas. Itulah jalan keselamatan di dalam agama Konghucu. Nah, baik, segera kita akan akhiri acara Cahaya Rohani pada kesempatan hari ini. Semoga senantiasa para tocin sekalian dimanapun berada, Huang Tian Sangti senantiasa memberikan berkah dan rahmat-Nya untuk kita semua, agar senantiasa kita dapat hidup bersama berteguh di dalam jalan suci. Sekali lagi, sampai jumpa pada kesempatan lain dalam acara yang sama dengan tema-tema yang berbeda tentunya. Dan saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan kembali salam peneguhan iman, jalan keselamatan kita di dalam agama Konghucu hanya kebajikan berkenan Tuhan. Weite, Tung Tien.